Wow, 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 wow. Ciao a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob selalu happy, selalu ceria, dan selalu semangat. Wow, 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 ya. Hari ini gua happy banget. Mungkin teman sahabat Bung Bob juga semuanya happy. Kenapa? Kenapa nih happy-nya kira-kira? Pertama adalah happy-nya bursa transfer telah resmi ditutup. Ya, kita sudah dapatkan 6 pemain, terakhir Acerbi ya, terlepas sahabat Bung Bob ada yang suka atau yang enggak, itulah realnya yang terjadi. Kita harus menerima ya. Terus yang kedua adalah pemain bintang kita tidak ada yang lepas. Ya, tidak ada yang terjual. Skriniar tidak terjual, Dum-Dum tidak terjual, ya kan? Artinya pemain-pemain kita utuh, bahkan Gosen yang di detik-detik terakhir yang diisukan itu tidak terjadi. Happy nggak? Gua happy banget hari ini, lega gitu loh ngelihat. Artinya kita malam besok, malam Minggu akan menyambut derby Milano, ya. Dan kebayangkan derby panasnya kayak apa. Nah, kenapa happy-nya satu lagi kedua? Kita bisa fokus. Kita nggak perlu lagi mikirin, wah kira-kira gue jadi ke PSG nggak? Wah kira-kira jadi ke Chelsea nggak? Ya, pikiran pemain-pemain. Kan boleh sahabat Bung Bob bisa lihat, permainan terakhir yang paling coba lihat Skriniar, dia nggak pernah main seperti itu loh. Kayak kehilangan konsentrasi, banyak pikiran gitu loh. Baik De Vrij juga gitu. Nah, sekarang dengan sudah ditutupnya bursa transfer, artinya mereka akan fokus. Sepakat? Iya, mungkin ya kalau teman-teman punya komen, punya pikiran, silakan di kolom chat diisi ya. Apa nih yang sahabat Bung Bom mau isi? Silakan ya. Nanti gue akan balas ya. Nah itu jadi khusus malam ini juga ya, gue mau bahas adalah tentang preview Derby Milan ya. Karena kita tadi happy, lega, kita harus menang. Setuju? Ayo, setuju. Siapa yang nggak setuju? Setuju nggak? Kita bisa menang. Gue yakin bisa menang. Ya, tapi yang namanya bola, yang namanya prediksi itu bisa apapun bisa terjadi. Tapi kenapa kita yakin? Ya, yang paling pertama yang gue mau bahas di sini adalah Inzaghi sekarang tugasnya ya ke setiap pemain-pemain Inter, apa yang dia tanamkan. Ya selama ini Inter udah punya yang namanya mental juara. Mental juara tuh apa sih ya? Itu gigih, nggak mau nyerah gitu sebelum peluit berbunyi. Ya, kalau Inzaghi bisa menanamkan itu ke setiap pemain bahwa kita bisa ngalahin Milan, ya. Di Itali, di seantero Itali, bahwa permainan yang terbaik di Itali itu adalah Inter, bukan Milan. Ya, sahabat Bung Bob kan bisa lihat cuplikan-cuplikan Milan main kemarin seperti apa mereka main. Ya, artinya kita bisa lebih baik. Kita lebih baik dari mereka dan kita buktikan di lapangan. Di Derby Milan besok malam. Pastikan sahabat Bung Bob nonton ya. Jam setengah 12 malam ya. Kalau sahabat Bung Bob ngantuk tidur aja dulu jam 9, jam 11 bangun ya. Kenapa gitu loh? Supaya fresh. Kita memberikan dukungan walaupun dari layar kaca. Ya. Jadi itu yang kuncinya Inzaghi kasih ya. Tanamkan terus ke mereka. Jangan menyerah. Dan bagaimana juga pengaturan strateginya seperti apa. Nah ini sedikit gue bahas. Kira-kira kalau formasi ya nggak akan berubah. Tetap 3-5-2. Nah yang pertama yang paling pengen gue soroti adalah BSD. Bukan Bumi Serpong Damai ya. Tapi Bastoni, Skriniar, De Vrij. Ya. Nah sekarang dengan mereka sudah fokus ya. Kebayang ya, musim lalu back kita ini terbaik ya terbaik kedua kebobolannya dan mereka sangat kompak. Memang The Vrij musim lalu ada penurunan, tapi sekarang dia udah mulai bagus lagi dan kita berharap juga Skriniar juga udah mulai 100%. Kalau Bastoni ya jangan diragukan. Kemarin kan karena
ada cedera sedikit. Nah, kemungkinan dia bisa fit lawan Milan. Ini bagus banget. Kenapa? Kalau misalnya Skriniar nih tugasnya matiin Leo sama si Hernandez gitu loh. Nah, De Vrij nih pemain-pemain tengah kayak Ibrahim Diaz atau Selemakers ya, itu juga bahaya itu. Nah, terus ada juga si Junior Mesias, itu juga perlu yang diwaspadai nih dari pemain-pemain belakang. Nah, kalau Bastoni, kita akan melihat bagaimana dia mengumpan gitu loh. Bagaimana dia bisa bawa bola. Inilah kelebihannya Bastoni. Ini back sahabat Bung Bob kan tahu dia punya spesialisasi sendiri gitu loh. Berbeda dengan, nah inilah contohnya back-back modern gitu loh. Itu trio back kita. Kalau mereka kompak ya, susah masuk ke kotak penalti ya. Nah, terus kalau kita bicara yang namanya lini tengah itu trio Habibi ya, Hakan, Brozo, dan Barella. Nah, kalau ini mereka bermain bagus semuanya dan padu apa yang terjadi kemarin di waktu lawan Cremonese, lihat ya. Bagaimana semua lini tengah kita tuh bagus, bahkan serangan kita tuh banyak dari lini tengah gitu loh. Kita nggak usah ragukan gitu loh. Nah, tinggal yang agak meragukan kita atau gua sendiri gitu. Lini sayap kiri kita. Apakah itu Gosen, apakah itu si Darmian, apakah itu si Di Marco, siapa? Kalau gua yang memprediksi itu Darmian ya. Darmian baru masuk si menggantiin Gosen karena Di Marco ini kan memang backup untuk backup back ya, center back untuk Bastoni gitu. Ya bisa juga sih dia mungkin menggantikan sayap, nanti kita lihat, tapi gua yakin kemungkinan itu Darmian. Nah, kalau di sayap kanan ya itu 100% ya, Dumfries ya. Nanti ya kalau dia bisa berekselerasi, apalagi ya kalau sahabat Bung Bob perhatiin, antara perpaduan antara si Dumdum dengan Barella itu udah klik banget sekarang. Dulu kan Barella paling pelit ngasih bola ke si Dumdum kan. Tapi lihat di malam waktu kemarin Cremonese, dia udah akhirnya TikTok. Akhirnya kan apa? Golnya Barella itu kan sebenarnya dari awalnya si umpan Dumfries ke siapa? Korea ke Hakan ke si Barella gitu loh. Jadi artinya mereka udah semakin padu. Jadi kita udah sayap kanan, sayap kiri. Nah, tinggal di depannya siapa? Nah, di depannya kira-kira menurut sahabat Bomo siapa nih kira-kira? Apakah Zeko? Apa Korea? Kalau Toro sih udah pasti ya. Nah, yang kalau balik lagi ke Inzaghi ini kan fanatiknya sama Zeko ya. Zeko, Toro gitu loh. Tapi gua berharap Korea yang turun ya. Tapi tadi gua baca di Sempre Inter itu juga si Korea udah aman bisa untuk ikut besok dan dia udah ikut latihan juga, nggak ada masalah ya. Jadi artinya kalau Korea masuk itu pasti banyak variasi perserangan. Dia ini kan bagus ya, dribble ininya bagus banget lah Korea ini. Korea ini kalau ibaratnya dia hampir seperti kayak Sanchez gitu loh. Tapi memang lebih bagus Korea sih kalau menurut gua ya. Jadi artinya kalau Korea sama Toro tuh bagus, atau ya tergantung si Inzaghi. Kalau Inzaghi masukin Zeko, ya sebenarnya Zeko juga nggak jelek-jelek amat juga. Karena golnya si kemarin Korea itu kan dari si tendangannya dari Zeko yang mental gitu ya. Di musim lalu dia juga bisa cetak 14 gol. Itu ya. Jadi tinggal bagaimana ini kekompakan mereka, seperti gua bilang tadi, Inzaghi bagaimana racikannya, terus bagaimana dia menanamkan ke setiap pikiran pemain-pemain dia untuk bahwa derby Milan ini bukan hanya sekedar 3 poin. Oke lah, kalau poin pasti 3 poin gitu. Gengsinya, benar nggak? Kita juga sebagai fans kalau Inter kalah itu gimana gitu loh. Apalagi diledekin sama Milanisti gitu. Wah, dicemenin lah apalah segala gitu. Nah, tapi kalau kita menang ya biasa aja juga. Kita nggak usah juga ngeledek-ledek mereka. Kalau gue sih begitu gitu. Tapi intinya adalah kita buktikan ya. Kalau misalnya sahabat Bung Bob sering menonton ya, kemarin lihat beberapa pertandingan Milan, gue lihat ya mainnya biasa aja sih ya. Biasa aja, nggak menarik juga kalau gue melihat ya. Tapi kita perlu mewaspadai juga Tonali ya kan. Artinya mereka punya pemain-pemain berkualitas, itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Tapi kalau secara permainan kita jauh lebih baik gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana ini tadi kekompakan tim kita ya. Kalau bicara kompak, tim kita ini paling kompak ya, seperti gue bilang ya, kekeluargaan kita kuat, semua pemain-pemain happy ya, itu juga karena Lukaku masuk, jadi kita tuh semakin satu gitu loh. Ya nggak apa-apa kemarin kita kalah tuh biasa, tapi intinya bagaimana kita move on ya. Setelah kita kalah dari Lazio, kita menang Cremonese, menang 3-1. Nah, lawan Milan kita bisa juga, prediksi gue menang 3-1. Gimana prediksinya sahabat Bung Bob? Nah, itu ya. Jadi
sekarang kita udah tinggal pembuktian aja gitu loh. Ya, kenapa? Setelah kita ketemu Milan, kita akan ketemu Bayern Munchen. Jadi artinya kalau kita bisa membuktikan kita bisa mengalahkan Milan di derby Milan, itu akan menaikkan moral kita, ya, kepercayaan diri kita gitu loh. Kenapa? Bayern Munchen ini kan juga istilahnya klub yang paling konsisten di Eropa gitu loh. Jadi artinya ini modal kita, ya. Jadi pemain punya tugas untuk memberikan yang terbaik waktu lawan Milan. Buktikan bahwa kita hanya bukan dari mulut, bahwa kita lebih baik dari mereka. Buktikan di lapangan, keluar dari lapangan, peluit berbunyi, kita unggul. Setuju nggak? Setuju. Wah, ya. Kenapa? Nih, Bung Bob. Sahabat Bung Bob, lihat nih. Tuh. I'm Scudetto. Ya. Jadi ya, karena kita ketemu dengan Milan tahun lalu ngambil Scudetto-nya kita, tahun ini saatnya untuk Inter merebut Scudetto kembali. Setuju? Gimana prediksi sahabat Bung Bob, gimana? Boleh tulis aja di chat komen ya, silakan ya, bahwa bagaimana prediksi ya. Kalau prediksi boleh-boleh aja ya, tapi yang paling penting adalah realistis gitu loh. Memang kalau secara permainan kita jauh lebih baik ya. Bukan kita aja yang mengakui ya, seperti gue bilang tadi, Italia mengakui gitu permainan kita yang terbaik. Tapi tinggal bagaimana kita benar-benar menjaga ritme itu ya dari awal. Nah, satu lagi yang pengen gua garis bawahi ya, memang ada perbedaan ya antara gaya main Inzaghi di musim lalu dengan musim sekarang gitu. Kalau musim kemarin kan kita sering build up itu dari bawah ya. Itu sering banget. Nah, kalau sekarang tuh lebih banyak diambil ke sayap terus juga ke tengah gitu loh. Nah, coba kalau kita mulai lagi seperti kemarin. Cuma nggak tahu, itu kita serahin ke Inzaghi ya. Tapi intinya derby ini mari kita sambut ya. Berikan dukungan energi positif sahabat Bung Bob supaya ini sampai ke pemain-pemain seperti yang malam Rabu kemarin teman-teman kirim ke pemain-pemain Inter, akhirnya kita menang 3-1. Sekarang kita berikan aura positif kita, gairah semangat kita bahwa kita yang terbaik. Oke? Sampai ketemu lagi di malam minggu ya. Malam minggu kita sambil nonton dan nanti kita juga akan ketemu lagi setelah pertandingan. Gue akan bikin konten lagi ya. Dah, pastinya kita harus menang nih. Oke, sahabat Bung Bob, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.